Bismillahirrahmanirrahim. Babun bab fil musafahati, di dalam bersalaman, berjabat tangan. Bab yang menerangkan tentang bersalaman atau berjabat tangan. Haddatsana Amr ibnu Aun akhbarana Hushaimun an Abi Baljin an Zaid Abil Hakam al-Anazi anil Bara' ibni Azib qala, berkata siapa Bara', qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idzal taqa, ketika bertemu siapa al-muslimani, dua orang Islam, fatasofaha, maka saling bersalaman keduanya, wa hamida, dan memuji keduanya Allah pada Allah, membaca alhamdulillah, azza yang maha mulia, wa jalla dan maha agung, wastaghfarahu, dan saling meminta ampunan keduanya, hu pada Allah, ghufira, maka diampuni siapa lahuma keduanya. Nabi bersabda, ketika dua orang Islam yang bertemu kemudian saling bersalaman, saling berjabatan tangan dan mengucapkan tahmid kepada Allah dan memuji kepada Allah, yaitu membaca alhamdulillah serta istighfar, minta ampun kepada Allah, maka Allah mengampuni pada keduanya orang tersebut. Ya, prakteknya ketika bersalaman ya mengucapkan alhamdulillah, astaghfirullah, maka dosa-dosanya kedua orang itu diampuni oleh Allah. Haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah sana Abu Khalid wa ibnu Numair anil Ajlah an Abi Ishaq anil Bara', qala berkata Bara', qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimaini, tidak ada dari dua orang Islam, yaltaqiyani, yang bertemu keduanya, fayatasofahani, maka bersalaman keduanya, illa, kecuali gufiro, diampuni siapa lahuma keduanya, qabla ayaftariko, sebelum bahwa berpisah keduanya. Berpisah ini maksudnya sebelum tangannya dilepaskan, atau ya maksudnya selama dia masih bersama. Nabi bersabda, tidak ada dua orang Islam yang bertemu kemudian berjabatan tangan kecuali keduanya akan diampuni sebelum mereka berpisah. Ya, sebelum tangannya dilepaskan ketika bersalaman, atau ya selama mereka berdua masih bersama. Itulah keutamaan berjabat tangan ya sesama orang Islam, bisa melebur dosa-dosanya. Haddatsana Musa ibnu Ismail sana Hamad
Sana Humaid an Anas ibni Malik qala berkata Anas, lamma ja'a ketika datang siapa ahlul Yaman penduduk Yaman, qala maka bersabda siapa Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam, qad ja'akum sungguh telah datang kum pada kalian siapa ahlul Yaman penduduk Yaman, wahum dan mereka iku awaluman pertamanya orang, ja'a yang datang siapa orang, ilmu sofahati dengan berjabat tangan. Dari Anas bin Malik dia berkata, ketika penduduk Yaman datang, maka Nabi bersabda, sungguh telah datang kepada kalian penduduk Yaman. Merekalah yang telah memulai saling bersalaman ketika datang, ketika bertemu. Jadi penduduk Yaman itu pelopor pertama dalam hal berjabat tangan. Ya, ketika mereka datang, ya mereka selalu berjabatan tangan. Ya, merupakan kebiasaan yang baik, ya, yang bisa menjadi contoh dan juga mendapatkan kefadolan. Babur rojuli babnya orang laki-laki, yukobilu yang mencium siapa rojul, yadar rojuli pada tangannya orang laki-laki lain. Bab yang menerangkan mencium tangannya orang lain ketika berjabat tangan. Hadatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah, sana Muhammad ibnu Fudail, sana Yazid ibnu Abi Ziyad, an Abdurrahman ibni Abi Laila, an ibni Umar, qala berkata siapa ibnu Umar, qabalna mencium aku yadan Nabi pada tangannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Umar berkata, saya pernah mencium tangannya Nabi ketika bersalaman. Berarti boleh, ya, Nabi tidak melarangnya, berarti ya boleh. Hadatsana Abu Bakar, sana Abdullah ibnu Idris wa Gundar wa Abu Usamah an Syu'bah an Amr ibni Murrah an Abdillah ibni Salamah an Sofwan ibni Asal anna qauman sesungguhnya kaum minal Yahudi dari orang Yahudi iku qabbalu mencium mereka yadan Nabi pada tangannya Nabi sallallahu alaihi wasallam wa rijlaihi dan dua kakinya Nabi. Dari Sofwan bin Asal dia bercerita, sesungguhnya kaum dari Yahudi mereka mencium tangannya Nabi dan kedua kakinya Nabi, ya, ketika bersalaman, ya, karena menghormat kepada Nabi. Ini menunjukkan bahwa bersalaman dengan mencium tangan orang yang disalami itu boleh, ya, tidak dilarang, karena menunjukkan mengagungkan, ya, kepada orang yang berhak untuk diagungkan, ya, kepada kedua orang tuanya, kepada guru-gurunya. Babun bab idza qala ketika berkata man siapa za ini, man za siapa ini,
Faqala maka menjawab siapa orang, ana saya. Di bab yang menerangkan ketika ada yang bertanya, siapakah ini? Kemudian dijawab saya. Haddatsana Abul Walid, yaitu Hisham ibnu Abdul Malik. Haddatsana Syu'bah an Muhammad ibnil Munkadir. Qala berkata Muhammad ibnil Munkadir, sami'tu mendengar aku Jabiron pada Jabir radhiyallahu an. Yaqulu berkata siapa Jabir, ataitu datang aku an-nabiyya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fidainin di dalam urusannya hutang. Karena ada apa hutang, iku ala abi berat atas bapakku. Fada kokoktu maka mengetuk aku, al-baba pada pintu. Faqala maka bertanya siapa Nabi, man siapa, za ini, siapakah ini? Fakultu maka menjawab aku, ana saya. Faqala maka bersabda siapa Nabi, ana saya. Ka'annahu seakan-akan sesungguhnya Nabi iku karihaha benci siapa Nabi ha pada lafat ana, pada jawaban ana. Dari Muhammad ibnil Munkadir, dia berkata, saya mendengar pada Jabir, dia berkata, aku menemui Nabi urusan hutangnya bapakku. Di saya Jabir menemui Nabi karena urusan hutangnya bapakku. Jadi bapaknya Jabir itu di waktu perang dia gugur, meninggal dunia dan meninggalkan hutang kepada orang Yahudi sebesar 3 wasak kurma. 1 wasak itu 60 sok. Sedangkan 1 sok itu ya kurang lebih 6,7 kg. Ya termasuk banyak hutangnya. Kemudian dia datang kepada Nabi. Lalu saya mengetuk pintu rumahnya Nabi. Ya, diketuk. Kemudian Nabi bertanya, siapakah itu? Siapakah ini? Kemudian saya menjawab, ana, saya wahai Nabi. Maka Nabi bersabda, ana, saya. Jadi seakan-akan Nabi membencinya. Seakan-akan Nabi membenci pada jawaban ana, saya. Ya berarti kalau ada yang bertanya siapakah ini, maka jawabnya ya tidak hanya saya, tetapi dijawab yang lengkap. Contoh, saya Jabir wahai Rasulullah. Ya, seperti itu harusnya.
Babul istilqoi, babnya tidur terlentang. Terlentang itu melumah, ya melumah, menghadap ke atas. Hadatsana Ali bin Abdillah, hadatsana Sufyan, hadatsana Zuhri, qala akhbaroni, siapa Abbad ibnu Tamim, an Amih, dari Amih. Amih itu paman dari bapaknya Abbad. Qala, berkata siapa Amih, Ra'aitu, melihat aku Rasulullah pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fil masjidi, di dalam masjid, mustalqiyan, keadaan tidur terlentang siapa Nabi, wadi'an, meletakkan siapa Nabi, ikhdari rijlaihi, pada salah satu kakinya Nabi, pada salah satu kedua kakinya Nabi, alal ukhra, atas yang lain. Jadi pamannya Abbad bercerita bahwa saya pernah melihat Nabi tidur terlentang di masjid dengan keadaan meletakkan satu kaki di atas kaki lainnya. Ya, kalau dalam hadis yang lain itu kaki yang kanan diletakkan di atas kaki yang kiri. Jadi tidur yang ada sunahnya yaitu tidur terlentang atau melumah. Ya, kalau kita tidur melumah dengan niat mengerjakan sunnah Nabi, ya akan mendapatkan pahala, mendapatkan kebaikan-kebaikan. Babun naumi, babnya tidur, ala syikil aimani, atas sebelah yang kanan, atas sisi yang kanan. Di babnya tidur miring ke kanan. Miring ke kanan itu berarti bagian badan yang kanan itu posisinya di bawah. Hadatsana Musaddad, hadatsana Abdul Wahid ibnu Ziyad, hadatsana Al-Ala ibnul Musayyab, qala, berkata Ala, hadatsani, bercerita padaku siapa abi, bapakku, anil Barok, dari Barok bin Azib, qala, berkata Barok, karena ada siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, idza awa, ketika bertempat siapa Nabi, ila firoshihi, pada alas tidurnya Nabi, ya berarti mau tidur. Nama, maka tidur siapa Nabi, ala syikihi, atas sebelahnya Nabi, atas sisinya Nabi, al-aimani, yang kanan. Barok bercerita, menerangkan Nabi ketika bertempat pada alas tidurnya, kemudian Nabi tidur miring ke kanan. Tuh. Jadi tidur miring ke kanan itu ya termasuk sunnah dari Nabi.
Dan menurut medis pun banyak manfaat-manfaat tidur miring ke kanan. Nah, itu ya. Jadi sesuatu yang diwajibkan Allah dan Rasul ataupun sunnah dari Nabi itu tentu akan membawa pada ya, kebaikan-kebaikan. Babuma babnya apa-apa ja'a yang datang apa ma fi karohiyatil ittija'i di dalam kebenciannya tidur, di dalam kebenciannya tidur makruh alal batoni atas perut, maksudnya tidur tengkurap, perutnya di bawah, perutnya menghadap ke bawah. Jadi bab yang menerangkan dibencinya tidur tengkurap, ya. Makruh, dibenci. Hadatsana Abu Quraib, hadatsana Abdah ibnu Sulaiman wa Abdurrahim an Muhammad ibni Amr, hadatsana Abu Salamah an Abi Hurairah, qala berkata siapa Abu Hurairah, ro'a melihat aku, saya ulangi, qala berkata siapa Abu Hurairah, ro'a melihat siapa Rasulullah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, melihat rojulan pada seorang laki-laki muttaji'an yang tidur siapa rojul ala batoknihi atas perutnya rojul, tidur tengkurap. Fakola maka bersabda siapa Nabi, inna hadhihi sesungguhnya ini tidur tengkurap, iku doja'atun tidur, la yuhibbuha yang tidak senang ha pada tidur siapa Allahu Allah. Dari Abu Hurairah dia berkata bahwa Nabi melihat seorang laki-laki yang tidur keadaan tengkurap. Maka Nabi bersabda, sesungguhnya ini tidur tengkurap ini adalah tidur yang tidak disenangi oleh Allah. Itu. Ya, kalau itu tidur yang tidak disenangi oleh Allah, ya maka harus kita hindari. Ya, walaupun bukan termasuk haram itu ya. Karena itu tidak disenangi Allah, ya harus kita berusaha untuk menghindari. Kalau dalam hadis yang lain itu tidur keadaan tengkurap itu bisa menyebabkan ngiler, dan ilernya itu hukumnya najis, nah, karena langsung dari perut yang keluar. Ya, maka diusahakan ya jangan tidur keadaan tengkurap. Hadatsana Muhammad ibnu Shabbah sanal Walid ibnu Muslim anil Auza'i an Yahya ibni Abi Katsir an Qais ibni Tihfah al-Ghifari an Abi, ya dari bapaknya Qais. Qala berkata Abi, asobani
menjumpai ni padaku siapa Rasulullah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam naiman keadaan tidur fil masjid di dalam masjid ala batokni atas perutku. Nabi menjumpai saya, ya mengetahui saya, melihat saya tidur di masjid keadaan tidur tengkurap. Farokadoni maka menyentuh siapa Nabi, menyentuh sedikit ditendang. Ni padaku birijlihi dengan kakinya Nabi. Wakola dan bersabda siapa Nabi, malaka ma kenapa laka bagimu wali hadzan naum dan pada ini tidur. Kenapa kamu tidur seperti ini? Padahal hadhihi adapun ini tidur tengkurap, iku naumatun tidur, yakrohuha benci ha pada tidur siapa Allahu Allah, atau yubghiduha murka ha pada tidur siapa Allahu Allah. Jadi Abi bercerita, saya pernah tidur tengkurap di masjid, kemudian oleh Nabi disenggol dengan kakinya. Ya, tujuannya supaya saya bangun dan merubah posisi tidur. Sambil Nabi bersabda, kenapa kamu tidur posisi seperti ini? Padahal tidur posisi seperti ini, tengkurap, adalah tidur yang dibenci oleh Allah atau posisi tidur yang dimurkai oleh Allah. Ya, jangan seperti ini tidurnya. Ganti posisi. Jadi tidur yang baik itu tidur dengan terlentang, melumah, atau dengan miring ke arah kanan. Ya, demikian, semoga Allah memberi manfaat dan barokah.